Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yufni Banu dengan NIM 2422411195. Kelas E semester 1, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah Konsep Dasar IPA Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi pada makhluk hidup. Respirasi adalah proses metabolisme yang terjadi di dalam sel makhluk hidup untuk melepaskan energi yang tersimpan dalam molekul makanan. Energi ini dalam bentuk ATP, adenosine trifosfat, digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas kehidupan seperti pertumbuhan, pergerakan, dan produksi. Meskipun istilah bernapas sering dikaitkan dengan menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, respirasi seluler sebenarnya adalah proses yang jauh lebih kompleks dan terjadi di tingkat sel. Ada dua jenis respirasi utama. Satu, respirasi aerob. Respirasi aerob membutuhkan oksigen sebagai ekspator elektron terakhir dalam rental transport elektron. Proses ini jauh lebih efisien dan menghasilkan energi dibandingkan respirasi anaerob. Respirasi aerob terdiri dari beberapa tahapan. Glukolisis tahap pertama yang terjadi di sitoplasma. Glukosa, gula sederhana, dipecah menjadi dua. Molekul privat menghasilkan sedikit ATP dan NADH, molekul pembawa elektron. Dekarboksilasi oksidatif, privat diangkat ke mitokondria dan diubah menjadi asetil CoA, melepaskan karbon dioksida. Siklus Krebs, siklus asam sitrat. Asetil CoA masuk ke siklus Krebs di matriks mitokondria melalui serangkaian reaksi. Dihasilkan lebih banyak ATP, NADH, FADH2, molekul pembawa elektron, dan karbon dioksida. Rantai transport elektron NADH dan FADH2 melepaskan elektron dan rantai transport elektron yang terletak di membran dan mitokondria. Elektron bergerak melalui serangkaian protein, melepaskan energi yang digunakan untuk memompa proton H+ ke ruang antar membran mitokondria. Gradien proton ini kemudian digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar melalui komismosis, fosforilasi oksidatif. Oksigen menerima elektron di akhir rantai dan berakhir ke proton, membentuk air. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Proses ini kurang efisien dalam menghasilkan energi dibandingkan respirasi aerob. Ada beberapa jenis respirasi anaerob termasuk fermentasi,
Proses ini terjadi di sitoplasma dan menghasilkan sedikit ATP. Ada berbagai jenis fermentasi, seperti fermentasi asam laktat pada otot manusia yang berolahraga intensif, dan fermentasi alkohol. Produk sampingan fermentasi bervariasi tergantung pada jenisnya. Respirasi anaerob dengan akseptor elektron lain. Beberapa mikroorganisme dapat melakukan respirasi anaerob dengan menggunakan senyawa lain selain oksigen sebagai aksepator elektron. Terakhir, dalam rantai transport elektron, senyawa-senyawa ini seperti nitrat atau sulfat direduksi selama proses ini. Respirasi merupakan proses vital bagi semua makhluk hidup. Pemahaman tentang respirasi sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk kedokteran, memahami penyakit metabolik, pertanian, meningkatkan produktivitas tanaman, dan bioteknologi merekayasa organisme untuk menghasilkan energi secara efisien. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.